How China Escaped the Poverty Trap itu menjadi buku yang penting karena persis di situ menunjukkan bagaimana dinamika kelembagaan yang seringkali gagal di-capture bagi pencarian keadilan menjadi pilar penting penyangga konstitusi, ternyata juga dilemahkan. Etika di Indonesia ini diremehkan, seolah-olah etika dikebawahkan pada hukum. Padahal hukum tanpa etika, dia akan menjadi sekedar pasal-pasal kosong yang pucat tanpa perasaan. Salam jumpa teman-teman di Potnomik. Episode kali ini kita akan sedikit rileks membahas tentang pemikiran tokoh. Potnomik adalah kanal yang membahas apapun soal ekonomi. Jika kemarin kita sudah ngomongin soal pajak, teknis, filsafatnya, lalu ngomongin cukai, kali ini saya ingin membahas secara ringan dan ringkas satu pemikiran dari ahli yang menurut saya sangat penting, ini favorit saya, Profesor Yuen Ang. Kenapa saya membahas Profesor Ang? Belum lama ini Nobel Ekonomi jatuh pada 3 ekonom yang punya kontribusi besar pada ekonomi kelembagaan. Daron Acemoglu, James Robinson, dan Simon Johnson. Ini tentu kabar baik bagi ekonomi kelembagaan. Dan juga menjadi kabar baik bagaimana Indonesia setidaknya penting untuk menaruh perhatian pada upaya membangun kelembagaan. Kenapa ini relevan saya bahas? Saya belum akan membahas pemikiran Acemoglu, Robinson, dan Johnson yang saat ini sudah sangat banyak dibahas. Tapi menarik saya membahas Profesor Yuen Ang, seorang profesor di Johns Hopkins University, Amerika, seorang ahli tentang China. Mengapa penting? Karena saya melihat pemikiran Profesor Ang ini komplementer sekaligus menjadi kritik penting terhadap Acemoglu dan rekan-rekannya. Semua dalam konteks kelembagaan. Nah, saya mau ringkas membahas pemikiran Profesor Ang, meski saya tidak bisa secara kikir menyampaikan semuanya, nanti mungkin lain kali kita bahas. Tapi saya mengiris sebagian kecil yang relevan kali ini dan menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan atau kita jadikan dasar bahan diskursus yang lebih mendalam. Profesor Ang pernah menulis satu buku penting, kalau saya tidak salah judulnya How China Escaped from Poverty Trap. Nah ini How China Escaped the Poverty Trap itu menjadi buku yang penting karena persis di situ menunjukkan bagaimana dinamika kelembagaan yang seringkali gagal di-capture dalam paradigma teori konvensional atau yang mainstream. Nah, Profesor Ang memberikan perspektif baru bagaimana Cina itu mesti dipahami secara endogen. Ada faktor-faktor internal yang mungkin sangat subtil dalam lensa analisis atau kacamata barat mungkin dianggap tidak inklusif kalau saya meminjam Acemoglu Robinson antar ekstraktif inklusif. China mungkin masuk kategori ekstraktif, belum inklusif atau baru menuju ke sana. Tapi menariknya mengapa China bisa keluar dari jebakan atau jerat kemiskinan, justru karena ada faktor dinamika di internal dalam perspektif kelembagaan yang penting dan sering diabaikan oleh teoretikus barat. Nah, Profesor Ang membahas dalam salah satu artikel tahun lalu, dia menulis satu artikel penting tentang apa yang disebut adaptive political economy. Saya sangat terpesona dan kagum dengan cara Profesor Ang melakukan rekonstruksi pemikiran.
Menurut saya ini penting. Ini suatu upaya paradigmatik yang menjadi kontribusi besar dan sangat relevan untuk Indonesia. Nah, ringkasnya begini kira-kira. Dalam saya mengutip pembukaan dalam artikel Profesor Ang. Dia mengutip seorang pemikir institusionalis yang mengatakan ekonomi itu seringkali berpikir dalam mode mesin gitu, mekanistik. Itu kritik Profesor Ang terhadap cara berpikir yang mekanistik, linear, taken for granted, paradigma konvensional kelembagaan itu ya membangun apa yang disebut Acemoglu, institusi yang inklusif, yang cirinya demokratis, terbuka, terlembagakan dalam berbagai institusi-institusi yang partisipatif dan lain-lain. Dan Cina tidak masuk dalam kategori ini. Nah, Profesor Ang mengatakan paradigma itu tidak mencukupi dan sudah agak tertinggal dalam konteks dia gagal melihat kompleksitas. Jadi alih-alih melihat suatu fakta atau kondisi keadaan sebagai sesuatu yang mekanistik, sistem yang linear, Profesor Ang seperti fenomena fraktal dalam geometri melihat ini sebagai sesuatu yang kompleks, interdependen, saling terkait, maka penting untuk dilihat bagaimana dinamika internalnya. Dan termasuk di situ nanti bisa masuk faktor manusia sebagai aktor penting yang juga berinteraksi, ada dialektika, dan termasuk moralitas. Itu juga bisa menjadi faktor dalam analisis. Nah, Profesor Ang meneliti tentang China, bagaimana China keluar dari jerat kemiskinan, dan dia melihat dalam perspektif Barat, sulit dikatakan China ini akan berhasil, atau bisa dibilang telah berhasil, dan jauh dari konsep atau paradigma inklusif. Tapi kenapa China bisa melakukan lompatan cukup besar? Menurut Ang, ini bermula dari Deng Xiaoping yang di akhir tahun 70-an melihat China yang mesti survive, mesti struggle, tetapi dengan modal kelembagaan yang sangat minim. Ini yang digarisbawahi oleh Ang bahwa kelembagaan-kelembagaan yang lemah tidak boleh menjadi alasan tiadanya reform. Maka Deng Xiaoping menggunakan kelembagaan yang lemah pada waktu itu dengan membangun industri atau usaha-usaha rumah tangga, rumahan, UMKM dalam konteks Indonesia ya. Yang dilakukan pertama adalah liberalisasi secara terbatas, property right, hak milik dibolehkan tapi dibatasi hanya untuk a town and village enterprise. Sehingga ini dikembangkan. Nah, setelah survive bisa membangun dalam konteks ekonomi rumah tangga tadi dan sudah mulai bergeliat, maka ini diarahkan sebagai upaya untuk membuka market yang lebih besar. Nah, market dibuka lebih lebar. Nah, saya meminjam apa yang disebut oleh seorang sosiolog Giovanni Arrighi, China itu sebagai non-kapitalis market ekonomi pasar yang non-kapitalistik. Karena apa? Waktu itu BUMN itu menjadi pilar penting. Dan Profesor Ang menambahkan birokrasi. Yang tidak dilihat oleh Barat atau oleh kita pada umumnya adalah dinamika internal Cina ketika bicara institusi itu pasti melibatkan partai yang organnya sampai ke desa, sampai ke level paling bawah, sangat rapi, terstruktur, lalu birokrasi. Dan antara partai dengan birokrasi itu sudah saling mengontrol, saling mengawasi kinerjanya, lalu ada BUMN di tengah-tengah. Nah, belakangan lalu diperkuat lagi dengan sektor finansial, penguatan lembaga keuangan, dan juga UMKM. Nah, dinamika ini yang dijaga, diperkuat, relasional, dialektis, lalu pada akhirnya terjadi state building.
penguatan kelembagaan. Birokrasinya juga kuat. Selain karena dikontrol juga dia berproses. Lalu partai juga dia kuat. Selain dikontrol dia juga berproses, termasuk BUMN menjadi kuat. Dan lembaga-lembaga keuangan yang ada. Ini menjadi modal penting. Dan di fase selanjutnya, China berhasil membangun penguatan kelembagaan-kelembagaan negara yang bisa menjadi pengatur, menjadi regulator. Sehingga tetap menjadi aktor penting, tidak semua diserahkan kepada pasar, tapi negara justru menjadi aktor penting. Nah, apa yang menarik? Pertama, asumsi bahwa seolah-olah kalau negara atau pemerintah campur tangan atau ikut dalam ekonomi itu tidak efisien. China bisa membuktikan itu. Pemerintah, negara yang aktif itu bisa sekaligus efisien. Karena tadi dibangun dengan proses-proses interdependent dan state building yang baik. Lalu yang kedua, yang juga penting dan digarisbawahi oleh Profesor Ang adalah model Cina itu bisa menjadi tipologi atau model yang dipakai oleh negara-negara berkembang yang tidak bisa begitu saja menduplikasi cara-cara barat. Kenapa? Karena ada faktor-faktor endogen yang penting. Ada kearifan lokal. Ada aspek-aspek lokalitas yang di Indonesia mungkin juga sangat penting. Bagaimana kearifan lokal itu misalnya bisa dielaborasi. Sistem pengairan subak di Bali. Atau masyarakat autarki di banyak tempat yang bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Watak-watak sosial yang kuat, gotong royong, itu mesti diintegrasikan dalam perumusan kebijakan. Jadi, dia lebih terbuka. Dan yang ketiga, inklusivitas tidak sekedar ada pada parameter-parameter formal, tapi justru muncul karena semua berproses, terlembagakan, lalu juga dialektis, yang terjadi adalah outcome yang lebih baik. Misalnya, kepemilikan yang lebih kuat, watak sosial yang lebih kuat, termasuk pengambilan kebijakan atau keputusan yang lebih partisipatoris yang memperhatikan dinamika atau aspirasi-aspirasi lokal, konstituen. Nah, menurut saya, pemikiran Profesor Ang yang memperkenalkan adaptif political economy menjadi suatu terobosan, sesuatu pencerahan yang baik, khususnya juga bagi Indonesia. Kenapa? Indonesia mesti menemukan caranya sendiri, tapi juga tidak mengikuti apa yang disebut Pak Frans Seda dulu sebagai bukanisme. Kita bukan kapitalis, bukan sosialis. Kita bukan komunis, kita bukan liberal. Akhirnya menjadi bukan-bukan. Bukan itu, tetapi punya prinsip, punya visi, atau kalau boleh meminjam Mariana Mazzucato, mission economics. Tentukan dulu misinya apa, mesti jelas. Sehingga terjadi state building yang kuat. Tidak mudah menyerahkan pada konsultan-konsultan yang akhirnya tidak akan memperkuat pengembangan kelembagaan-kelembagaan. Nah, ini yang menurut hemat saya penting. Indonesia perlu menggali lokalitas, kearifan lokal, modal sosial yang ada, lalu watak-watak sosial yang ada, termasuk kelebihan kekurangan yang dimiliki oleh individu, oleh komunitas, lalu itu dikonsolidasikan dalam suatu apa yang disebut oleh Ang, adaptive political economy. Maka kenapa ini penting? Menurut hemat saya, model-model yang dipakai di China itu sedikit banyak juga mewarnai apa yang kita rasakan di sini. Bagaimana ekonomi bisa dikelola dengan melibatkan peran negara yang kuat tetapi profesional, negara yang tidak ekstraktif tetapi justru inklusif karena melibatkan secara fair para aktor, para pelaku ekonomi. Ini yang perlu kita jaga. Lalu outcome yang juga terukur dan bisa diawasi oleh semuanya. Dalam konteks ini saya rasa Indonesia punya PR, tapi kita punya peluang sangat mungkin untuk berpikir di luar kerangka
konvensional yang sering kita dapatkan. Nah, di akhir saya ingin memberikan catatan. Profesor Ang sangat menekankan moralitas atau etik. Indonesia persis mengalami kemalangan di sini. Karena kelembagaan yang mestinya kuat sebagai prasyarat bagi sistem ekonomi politik yang baik justru dilemahkan. KPK dilemahkan sejak 2019. Lalu sekarang keropos dan menjadi berpotensi dimatikan. Mahkamah Konstitusi yang selalu menjadi harapan dan oase bagi pencarian keadilan, menjadi pilar penting penjaga konstitusi, ternyata juga dilemahkan. Etika di Indonesia ini diremehkan, seolah-olah etika dikebawahkan pada hukum. Padahal hukum tanpa etika, dia akan menjadi sekedar pasal-pasal kosong yang pucat tanpa perasaan, tidak punya cita rasa keadilan. Nah, saya rasa ini keprihatinan yang menjadi undangan bagi kita. Apa yang tegaskan Profesor Ang melengkapi Acemoglu, Robinson, dan Johnson, pentingnya kelembagaan. Institusi menjadi faktor penting bagi suatu negara untuk maju. Alih-alih kita memikirkan sebagai suatu sistem yang linier, mekanistik, Profesor Ang memberikan kontribusi untuk memperlakukan ini sebagai suatu kompleksitas, sesuatu yang interdependen. Tapi justru itulah mengundang banyak aktor untuk terlibat. Bagaimana kita bisa memulihkan Indonesia agar bisa punya institusi-institusi yang berwibawa, yang kredibel. KPK, MK, penegak hukum, lembaga kepolisian, kejaksaan, parlemen, juga masyarakat sipil yang kuat dan kredibel. Ini PR bagi kita. Tapi lagi-lagi, kalau menurut Profesor Ang, moralitas, etik itu penting. Maka jangan pernah remehkan hal-hal etik. Kalau tak punya prinsip atau standar etik, kita mesti juga punya selera estetis. Tapi kalau yang etik tidak kita punyai, yang estetis tidak kita punyai, apa yang tersisa? Tata krama? Sekedar etiket? Ini PR bagi kita. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas bagaimana para ekonom kelembagaan, pemikir kelembagaan berkontribusi untuk mengisi kekosongan pada ruang publik kita, yaitu merumuskan kebijakan publik yang deliberatif dan partisipatif. Saya kiri di sini sedikit kontribusi dari Profesor Ang dari pengalaman China. Semoga ini menjadi pemantik yang baik dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan bacaan-bacaan yang lain. Kita harus terus optimis, merawat harapan, dan mudah-mudahan kita dapat terus berdiskursus untuk membangun kelembagaan yang kuat, membangun masyarakat partisipatoris, menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan merata. Terima kasih, sampai jumpa di episode Potnomik berikutnya.